Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, saya Nur Oktaviana. Saya Wulan Agustin. Di sini kami akan membahas tentang hadis pendidikan keluarga. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, sebelum saya menjelaskan apa itu hadis pendidikan keluarga, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan. Nah, pendidikan diartikan sebagai proses pembentukan manusia yang sempurna dengan mengembangkan potensi diri, moral, dan spiritual berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pengertian dari keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Menurut Ramayulis, keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama di dalam masyarakat, di mana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Nah, keluarga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, keluarga kecil. Keluarga kecil terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anak. Kemudian yang kedua, keluarga besar. Nah, keluarga besar ini terdiri dari seperti kakek nenek dan anak-anaknya. Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama di mana pendidik yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan seseorang anak adalah orang tua. Kenapa? Karena mereka ditakdirkan menjadi orang tua dari anak yang dilahirkan. Oleh sebab itu, dimanapun dan bagaimanapun mereka harus menempati posisinya itu, yakni menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam membentuk anaknya. Dalam ajaran Islam dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Ayah dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa orang tua memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian anak. Anak dilahirkan dalam keadaan suci adalah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya. Dalam hal ini, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dan siksa api neraka." Disinilah letak tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya, karena anak adalah amanah Allah yang diberikan kepada kedua orang tua yang kelak akan diminta pertanggungjawaban atas pendidikan anak-anaknya. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam yang merupakan petunjuk untuk jalan yang lurus, banyak sekali bercerita tentang permasalahan keluarga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh sebab itu, jika umat Islam mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam hal berkeluarga, pastilah terbentuk keluarga yang aman, tentram, bahagia, sejahtera dalam berkeluarga. Nah, peran orang tua dalam mendidik tentu harus memperhatikan potensi yang dimiliki anak. Dalam mendidik dilakukan dengan cara membimbing, membantu, atau mengarahkan agar ia mengenal norma dan tujuan hidup yang hendak dicapainya. Nah, teman-teman, banyak sekali hadis yang mengemukakan tanggung jawab pendidikan iman oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Adapun hadisnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Oke, hadis yang pertama yaitu hadis membuka kehidupan anak dengan kalimat La ilaha illallah. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengemukakan sebuah hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda yang artinya, bacakanlah kepada anak-anakmu kalimat pertama dengan La ilaha illallah. Hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya memperkenalkan kalimat tauhid La ilaha illallah kepada anak-anak sejak dini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk karakter anak yang beriman dan bertakwa, mengembangkan kesadaran spiritual anak, dan membangun fondasi iman yang kuat. Hadis kedua, mengenalkan halal dan haram sejak dini kepada anak. Ibnu Jarir dan Ibnu Muzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang artinya, ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, karena hal itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Jair dan Ibnu Muzir.
Hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya mengajarkan anak-anak tentang halal dan haram sejak dini. Tujuannya apa? Tujuannya mengajarkan anak untuk membedakan antara baik dan buruk, membentuk anak yang taat dan bertakwa, melindungi anak dari perbuatan maksiat, dan menghindarkan anak dari kesalahan. Al-Hakim dan Abu Dawud telah meriwayat dari Ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Perintahkan anak-anakmu menjalankan ibadah sholat ketika berumur 7 tahun, dan jika sudah berusia 10 tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya, dan pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis tersebut menekankan pentingnya mengajarkan anak-anak untuk beribadah dan menjalankan sholat sejak dini. Hadis ini mengingatkan orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka dengan mengenalkan konsep ibadah dan sholat. Tujuannya membentuk kebiasaan beribadah sejak dini dan membangun hubungan baik dengan Allah. Itulah pembahasan dari kelompok 12 mengenai hadis pendidikan keluarga. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya Nur Oktaviana, Saya Wulan Agustin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.